Informasi penting bagi pensiunan. Menpan RB menanggapi terkait dengan skema single salary dan fully funded, pesangon fully funded bagi pensiunan PNS tahun 2025. Lantas kapan kebijakan ini akan mulai diterapkan? Serta informasi dari Sri Mulyani yang mana akan melakukan perubahan pembayaran bagi pensiunan. Dua informasi ini kita sampaikan pada pagi hari ini di Rabu 24 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan tanggapan Menteri Pan-RB soal isu penerapan skema single salary dan fully funded bagi pensiunan PNS di tahun 2025. Isu wacana penerapan skema baru pensiun PNS kini menjadi sorotan, khususnya pada sistem manajemen dan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN. Dua skema kunci, yaitu sistem penggajian tunggal, single salary, dan skema pensiun fully funded, telah masuk dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2025. Masuknya dua kebijakan ini menandakan adanya komitmen serius pemerintah untuk menciptakan tata kelola ASN yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB, Rini Widiantini mengungkapkan bahwa proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN masih berlangsung. Ia menambahkan bahwa rincian lebih lanjut terkait implementasi skema single salary dan pensiun fully funded akan diatur dalam regulasi tersebut. Meski belum bisa memastikan jadwal pelaksanaan, Rini menegaskan bahwa pembahasan teknis, hukum, dan fiskal masih terus digodok secara menyeluruh. Badan Kepegawaian Negara BKN menjelaskan bahwa sistem single salary akan mengintegrasikan berbagai komponen gaji ASN ke dalam satu bentuk penghasilan tetap. Struktur baru ini akan mencakup gaji pokok berdasarkan jabatan, tunjangan kinerja, serta tunjangan kemahalan atau daerah. Tujuan utama dari skema ini adalah menciptakan sistem penggajian yang lebih sederhana, transparan, serta mampu mencerminkan nilai kinerja dan tanggung jawab jabatan ASN secara adil. Sementara itu, skema pensiun fully funded disebut akan menggantikan sistem pensiun PSUGO yang selama ini membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada sistem yang baru ini, dana pensiun akan dikumpulkan melalui iuran dari ASN aktif dan kontribusi pemerintah sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul akan dikelola dan diinvestasikan dalam lembaga yang ditentukan hingga masa pensiun tiba. Skema ini dipandang lebih berkelanjutan karena tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN dan dinilai mampu memberikan manfaat pensiun yang lebih besar kepada ASN. Meski kedua skema ini sudah tercantum dalam dokumen KEM PPKF 2025, Menteri Pan-RB menegaskan bahwa pemerintah belum bisa memastikan waktu pelaksanaan resminya. Menurutnya, pembahasan lintas sektor terkait regulasi, kesiapan sistem, serta pengaruh fiskal terhadap anggaran negara masih menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan. Pemerintah menyadari bahwa perubahan besar dalam sistem penggajian dan pensiun membutuhkan kesiapan menyeluruh. Beberapa hal yang tengah dipersiapkan meliputi pengembangan sistem IT dan administrasi, penyusunan regulasi pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri, serta edukasi dan sosialisasi kepada seluruh ASN. Selain itu, kajian fiskal mengenai dampak jangka panjang terhadap keuangan negara juga menjadi aspek penting yang sedang digarap. Menteri Pan-RB meminta publik, khususnya kalangan ASN, untuk tidak terburu-buru
menyimpulkan bentuk akhir maupun waktu pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah akan menyampaikan informasi resmi melalui kanal yang sah setelah proses penyusunan RPP manajemen ASN rampung dan disetujui lintas kementerian terkait. Walau belum ada tanggal pasti implementasi, skema single salary dan fully funded menandai fase penting menuju reformasi ASN yang lebih modern, kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Jika berhasil dijalankan, kebijakan ini akan menjadi tonggak besar dalam sejarah birokrasi nasional dan transformasi tata kelola sumber daya manusia aparatur negara. Tidak hanya terkait dengan single salary dan skema pensiun fully funded yang akan diberlakukan oleh pemerintah, kali ini pemerintah juga buka suara terkait dengan akan melakukan pengambil alihan pembayaran uang pensiun PNS, TNI, dan Polri. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengambil alih pembayaran uang pensiun bagi pegawai negeri sipil yang selama ini dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran dana pensiun. Sebelumnya, pembayaran pensiun PNS dilakukan dalam beberapa tahap. PT Taspen dan PT Asabri bertugas melakukan verifikasi penerima, kemudian mengirimkan data ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kemenq untuk diproses lebih lanjut. Setelah semua tahapan selesai, dana baru disalurkan kepada pensiunan melalui bank atau mitra pembayaran lainnya. Namun, dengan skema baru ini, DJPB akan langsung menangani pembayaran pensiun langsung tanpa perantara Taspen dan Asabri. Data penerima pensiun akan dimonitor langsung melalui sistem yang disebut mirroring data dengan kedua perusahaan tersebut. Dana pensiun akan disalurkan melalui mitra seperti perbankan dan PT Pos Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenq, Astera Primanto Bakti, peralihan ini bertujuan untuk mengurangi redundansi tugas yang ada. DJPB memiliki fungsi yang mirip dengan Taspen dan Asabri dalam hal verifikasi dan pembayaran dana pensiun, sehingga perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses dan mengurangi beban administrasi. Meski fungsi pembayaran diambil alih, Taspen dan Asabri tetap beroperasi seperti biasa. Mereka akan tetap mengelola dana pensiun dan memberikan layanan terkait bagi para pensiunan. Hanya saja, pelaporan data ke pemerintah tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan langsung terintegrasi dalam sistem DJPB. Hingga 31 Desember 2024, PT Taspen tercatat mengelola aset sebesar 391,14 triliun, sedangkan PT Asabri mengelola 50,4 triliun. Dengan perubahan skema ini, kedua perusahaan tersebut masih berperan dalam pengelolaan dana pensiun, tetapi mereka tidak lagi bertanggung jawab atas pencairan dan distribusi dana ke penerima manfaat. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, ada beberapa pertanyaan yang muncul, seperti bagaimana nasib karyawan di Taspen dan Asabri yang sebelumnya bertugas dalam proses pembayaran pensiun, serta dampaknya terhadap stabilitas keuangan kedua perusahaan tersebut. Kemenq mengambil alih pembayaran pensiun PNS dari Taspen dan Asabri untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efektivitas.